Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Febri Official. Karena banyak sekali para sahabat pejuang CPNS di luar sana yang kebingungan untuk mencari referensi yang terbaik dan terupdate mengenai soal SKB CPNS, bidang kesehatan maupun promosi yang lain yang sesuai dengan kisi-kisi ataupun yang pernah didapatkan di tes CPNS SKB sebelumnya. Nah, makanya pada video kali ini kami akan membagikan berbagai soal-soal SKB bidang kesehatan yang sesuai dengan kisi-kisi ataupun sesuai dengan yang telah didapat oleh peserta SKB CPNS 2018. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk bantu kami untuk bangun channel ini untuk bersama-sama agar channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Let's go! Oke teman-teman, saya akan bacakan sedikit terkait FR soal SKB CPNS Perawat tahun 2018. Di sini teman kita dapat yang pertama tentang visi Kementerian Kesehatan, misi Kementerian Kesehatan, tentang nilai kalium, pasien sesak, tentang fleksi, tentang GCS, tentang masker, tentang cuci tangan, tujuan hari cuci tangan. Juga ada program pemerintah tentang gencar dan tes penyakit. Lalu ada juga tentang imunisasi, program BPJS Vaskes tingkat 1, cerdik, intervensi klien berduka, pasien demam, SP isolasi, latihan mobilisasi, HKN, dan SGDS. Oh ya teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas materi tentang visi misi Kementerian Kesehatan. Kita akan bahas terkait dengan hal-hal yang dalam kisi-kisi ini disebutkan, yakni tentang kalium dan lain sebagainya. Pastikan teman-teman ikutin sampai selesai, dan nanti ketika teman-teman ingin latihan soal, silakan teman-teman pause dulu, lalu setelah dipilih jawaban yang paling tepat, silakan dilanjutkan kembali untuk lihat pembahasannya. Oke, langsung kita mulai di soal yang pertama. Di bawah ini yang merupakan visi Kementerian Kesehatan 2020-2024. A. Terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. B. Terciptanya masyarakat yang sehat, mandiri, berdaya, yang berlandaskan gotong royong. C. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan. D. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan E. Membentuk masyarakat yang berkepribadian, beretika, dan berasaskan gotong royong. Silakan teman-teman ingat-ingat kembali materi tentang visi Kementerian Kesehatan 2020-2024. Di sini soalnya benar-benar simple, namun jawabannya agak membingungkan, benar-benar mengecoh. Karena di sini seringkali kita melihat kata kuncinya gotong royong, tentang sehat, produktif, mandiri. Sedangkan di sini hampir rata-rata menyerupai ataupun hampir sama. Namun di sini jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Kita lihat pembahasannya. Visi Kementerian Kesehatan 2020-2024. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Materi ini bisa teman-teman dapatkan atau download di Google dengan kata kunci visi misi Kementerian Kesehatan 2020-2024. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi. Di bawah ini merupakan misi Kementerian Kesehatan 2020-2024, kecuali A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. B. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan.
C. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. D. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Dan E. Mengatasi permasalahan COVID-19 dan defisit BPJS. Silakan teman-teman lihat lagi, kata kuncinya adalah kecuali. Jangan sampai terkecoh, kata kuncinya adalah kecuali. Dan kita lihat pembahasannya. Pembahasannya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban E. Misi Kementerian Kesehatan itu meliputi 1. Memperkuat upaya kesehatan yang memutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. 2. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan. 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Dan 4. Mantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Dan di sini tidak sama sekali disebutkan tentang penanganan COVID-19 dan BPJS. Jadi jawaban yang paling tepat atau yang kecuali itu adalah pembahasannya itu adalah soal ya. Jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kadar kalium dalam darah normalnya berkisar antara A 2,5 sampai 4,5 milimol per liter, B 4,0 sampai 4,9 milimol per liter, C 3,5 sampai 5,6 milimol per liter, D 5,1 sampai 6,0 milimol per liter, E 6,5 sampai 7,0 milimol per liter. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah jawaban C, 3,5 sampai 5 milimol per liter. Di beberapa sumber juga disebutkan ada 3,6 sampai 5, namun di sini kami mengambil yang 3,5 sampai 5,0. Jadi teman-teman lihat lagi sumbernya, bisa cek dan recek lagi terkait sumber-sumber yang kami sediakan, dan teman-teman bisa cek ulang sesuai yang teman-teman dapatkan di sumber yang lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pasien A dengan keluhan sesak nafas, etos dokter pemberian O2 sebanyak 3 liter per menit. Masker yang tepat digunakan untuk pasien A tersebut adalah A. Simple mask, B. Nasal Rano, D. Jackson Rings, E. Ambubag. Oke, teman-teman, untuk option C ini tidak terinput, namun teman-teman jangan sampai terkecoh. Silakan lihat dulu soalnya etos dokter ini sebanyak 3 liter per menit. Coba ingat-ingat lagi pelajaran waktu kuliah, dan jawaban yang paling tepat adalah B. Kanul nasal. Ini kanul nasal bisa dengan kecepatan aliran itu 1 sampai 6 liter per menit. Maksimal fraksi oksigen adalah 44%. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang termasuk dalam salah satu contoh gerakan fleksi adalah A. Gerakan meluruskan tangan, B. Gerakan menekuk tangan, C. Memutar tubuh, D. merentangkan tangan, dan E. menurunkan anggota tubuh. Silakan ingat-ingat lagi materi tentang gerakan fleksi, dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, karena fleksi itu adalah menekuk. Oh ya teman-teman, pastikan teman-teman baca-baca lagi materi tentang ini. Jadi tidak hanya tentang fleksi, juga ekstensi, abduksi, aduksi, radial deviasi, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi di soal yang teman-teman dapatkan itu berbeda dengan ini. Jadi jangan sampai teman-teman hanya berpatokan dengan soal yang kami kirim saja. Pastikan juga teman-teman kembangkan secara mandiri agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal nanti pada saat SKB. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Cuci tangan pakai sabun merupakan langkah kecil untuk memulai hidup sehat. Perilaku sederhana ini bisa melindungi kita dari penyakit seperti diare dan saluran pernapasan. Selain itu, cuci tangan pakai sabun juga bisa mencegah menyebarnya penyakit infeksi. Setiap tanggal 15 Oktober
diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini dicetus pertama kali oleh Public-Private Partnership of Hand Washing pada tahun A 2009, B 2008, C 2007, D 2006, dan E 2005. Oke. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang B, yakni 2008. Oke, kita lanjut pembahasan soal berikutnya. Hari Cuci Tangan Sedunia dirayakan setiap tahunnya pada 15 Oktober. Perayaan ini adalah hari advokasi global tahunan akan pentingnya mencuci tangan. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mencuci tangan dengan sabun sebagai cara yang mudah, efektif, dan terjangkau untuk mencegah penyakit dan menyelamatkan jiwa. Perayaan HCTS pada tahun 2019 mengusung tema A. Cuci tangan masyarakat sehat, tangan bersih masyarakat sehat. B. Cuci tangan adalah budaya dunia. C. Mari tingkatkan kesehatan dengan rajin cuci tangan. D. Cegah penyakit dengan cuci tangan. E. Tangan bersih untuk semua. Oke, kita lihat lagi pembahasannya, dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban pada poin E. Seperti mengutip dari laman Global Weather, Selasa 15 Oktober 2019, tema tahun ini adalah Clean Hand for All, atau tangan bersih untuk semua. Jadi teman-teman silakan ingat-ingat lagi temanya pada tahun 2019 itu adalah Clean Hands for All, atau tangan bersih untuk semua. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang pria berusia 39 tahun datang ke IGD dengan keluhan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami cedera di kepala. Pasien terlihat gelisah. Pada saat dilakukan pemeriksaan GCS, diperoleh respon motorik pasien adalah fleksi abnormal, verbal, dan mata tidak merespon. Berapakah nilai motorik pemeriksaan GCS pada pasien tersebut? A7, B6, C3, D4, E5. Teman-teman pastikan teman-teman tidak terkecoh dengan kata kuncinya, yakni nilai motorik pemeriksaan GCS. Jadi hanya nilai motorik yang ditanyakan. Dan berikut pembahasannya. Oke, untuk nilai motorik sesuai perintah 6, gerakan normal itu 5 dan tidak gerakan itu 1. Jika teman-teman belum begitu memahami, kita lihat pembahasan selanjutnya. Oke, GCS pada orang dewasa. Respon membuka mata jika spontan itu 4, dengan rangsangan suara itu 3, dengan rangsangan nyeri itu 2, tidak ada respon itu 1. Sedangkan respon verbal, orientasi baik nilainya 5, bingung, berbicara mengacau itu 4, kata-kata tidak jelas itu 3, suara tanpa arti itu 2, dan tidak ada respon itu 1. Dan motorik mengikuti perintah itu 6, melonggarkan sendiri itu 5, menghindar atau menarik ekstremitas itu 4, fleksi abnormal itu adalah 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, ternyata video kita sampai di sini, dan untuk pembahasan soal-soal selanjutnya mengenai imunisasi, mengenai pasien jiwa, mengenai video soal-soal yang lainnya yang terkait dengan kisi-kisi ataupun FR SKB bidang kesehatan, khususnya perawat di tahun 2018, kami akan lanjutkan di video selanjutnya. Ikutin terus channel YouTube Febri Official, karena pada channel ini kami akan selalu memberikan soal-soal update-update materi terkait SKB CPNS. Pastikan teman-teman mendapatkan manfaat untuk mengikuti channel ini.
Dan kami berharap apa yang telah kami sampaikan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.